pendekatan seperti apa sih yang Kak Azalia lakukan untuk startup Bano ya, saat pertama kali mengenalkan teknologi yang Bano punya kepada masyarakat? Apakah proses pendekatan untuk membuat masyarakat percaya itu sulit? Jadi sebenarnya kompleksitas setiap startup, setiap solusi itu berbeda-beda. Nah, dan tergantung sektornya juga, tergantung industrinya. Nah, di sini kebetulan Banu ini yang merupakan startup teknologi perikanan ya, itu memang berkecimpung di namanya adalah sleeping giant gitu istilahnya. Kenapa? Karena sebenarnya di Indonesia sendiri, tahu sendiri ya, kita adalah negara kepulauan, kita punya laut yang sangat luas, kemudian juga lahannya juga sangat banyak, dan perairannya juga cukup maju dan cukup baik gitu ya. Jadi secara natural resource sangat mendukung untuk perikanan. Tapi somehow kita itu masih kalah produksinya dengan Thailand, dengan bahkan negara-negara lain yang secara lokasi atau secara geografis tidak semendukung kita. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang teknologi yang ditawarkan atau inovasinya itu memang masih menghadapi banyak resistensi gitu. Tadi aku makanya di spotlight bahwa resistant to change itu memang salah satu barrier paling utama di kolaborasi. Kita mungkin sudah punya mindset kolaboratif yang sangat tinggi gitu ya. Kita yang memang pengen banget dan memang butuh untuk collaborate. Tapi apakah yang mau kita ajak kolaborasi itu apakah mau gitu. Itu adalah PR untuk di Bandung sendiri misalnya kayak gitu. Nah, karena kita kolaborator kita yang utama adalah ya si pembudidaya ikan ya, fish farmer gitu ya. Petani ikan lah istilahnya. Ya kita harus bisa guide mereka nih, harus bisa engage dengan mereka secara aktif kayak gitu. Nah, mungkin nggak segampang kita pakai IG Ads, Facebook Ads, atau mungkin kita webinar kayak gini, atau misalnya mungkin kita bisa dijangkau dengan apps gitu ya. Tidak semudah itu gitu, karena di sini kita demografiknya nggak yang anak muda kayak kita, tapi adalah yang mungkin lebih tua atau mungkin generasi lebih dahulu atau bahkan mungkin orang-orang di daerah rural. Jadi approach-nya nggak bisa nih secara konvensional yang kita product market fit-nya menggunakan apps gitu, menggunakan user gitu ya, user base, kemudian traction-nya adalah ke download atau sign ups gitu ya, tidak bisa seperti itu. Karena kita benar-benar harus real, kita nggak bisa bilang kalau misalnya kita punya apps, terus yang sign up banyak, belum tentu itu menjadi sesuatu KPI atau misalnya adalah kunci kesuksesan kita. Gimana kita tahu ini bisa diterapkan, yaitu dengan cara kita benar-benar approach sebanyak-banyak mungkin petani ikan kayak gitu. Sebenarnya gimana sih, apakah ini bisa diadaptasi di kolam bapak atau ibu gitu ya? Atau misalnya sebenarnya butuhnya apa sih? Jadi approach yang kita ambil adalah benar-benar langsung door to door gitu. Jadi benar-benar kita ke berbagai kota kita, dan jadi memang untuk di sini nggak bisa banget, kayak hampir tidak mungkin kalau kita nggak collaborate sama orang lain. Makanya di sini Bandung sendiri approach-nya adalah ya udah kita benar-benar implementasikan quadruple helix tadi. Kita kerjasama sama government, kita sama Kemenristek Dikti gitu. Gimana? Pertama untuk risetnya kita, karena kita perlu riset untuk produk dan kita butuh bantuan dari pemerintah untuk bisa sampai ke market gitu. Sampai kita diajak ke project di mana, misalnya di pemerintahan keperikanan yang mana kayak gitu, daerah mana yang mungkin lebih lebih optimal untuk kita ajak kerjasama. Oke, adakah nggak sih cara khusus untuk Kak Kevin lakukan dalam memilih partner bisnis yang bagaimana Kak itu cara-caranya? Ini mungkin cara yang sama sempat kita terapin juga waktu bikin startup pertama kali, saya sama co-founder yang lain, sama juga ketika kita jalin kerjasama dengan company-company lain, mau itu yang tentunya third party vendors atau yang ibarat kata company lain yang kerjasama dengan kita bikin company baru. Nah, to be honest, yang pertama-tama adalah kita mesti tahu yang ini mungkin kita harus cari tahu ya kayak track record dia gimana. Jadi kayak existing kerjaannya dia existing sekarang gimana, kayak apakah punya ibarat kata track record yang bagus atau track record yang gimana. Jadi kita mesti find out setiap orang yang ibarat kata mau kerjasama dengan kita. Karena kan di zaman yang benar-benar serba terbuka ini, kita bisa punya kesempatan untuk kolaborasi dengan anyone, dengan siapapun. But ya in the end of the day, yang pertama kali paling simple, and I believe everyone can do it, ya find out
yang siapa sih kita mau kerja sama. And then second of all, kita mesti punya ini sih, kayak di depan tuh ketika kita mau kolaborasi, kita harus ngomong apa adanya. Jadi ketika kita bikin sebuah company baru atau kita bikin kerjasama baru dengan company lain, kita tuh selalu harus bicara di depan yang jelas, gitu, yang clear. Kayak output dari kolaborasi ini apa sih? Pastinya kan semua bisnis juga make money gitu ya, in the end of the day. Tapi lebih ke arah mau dibawa kemana, kayak how far that kita mau bawa ini gitu loh. Jadi kayak mungkin contohnya di tempat saya yang ada satu platform belajar buat UMKM itu yang buat platform satunya, buat partner kita yang lain, company lain yang jadi shareholder juga, itu kan dia adalah konsultan pajak. Nah, kalau konsultan pajak kan lebih ke arah dia ingin tahu nih, dia ingin touch market UMKM yang sebelumnya itu mereka nggak pernah main. Jadi mereka lebih ke arah main yang kayak company-company menengah ke atas yang ibarat kata udah punya budget untuk bayar konsultan. Tapi kalau UMKM ini memang yang masih belum disentuh sama sekali marketnya. Nah, kalau dari kita punya kepentingan untuk mengenali nih teknologi kita ke UMKM ini. Jadi ibarat kata kita sama-sama punya kepentingan dan kepentingan itu harus dijelasin di depan terlebih dahulu. Jadi ibarat kata pastinya selama memang kedua belah pihak itu bisa diuntungkan dan anggapannya juga nggak ada yang dirugikan juga dan nggak ada overlapping kepentingan, harusnya penting-penting fine-fine aja sih gitu. Jadi lebih ke arah keterbukaan sih, kayak kolaborasi itu bukan hanya kayak ini loh aku bisa ini, kamu bisa ini gitu kan. But ini nanti pasti semua orang tuh do something for a reason gitu, kayak bukan being skeptical, but I think di zaman yang serba terbuka ini ya we need to be able to communicate what we want to pursue gitu lah. If we are unable to communicate, kalau misalnya kita nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita pingin, ya itu pasti bakal menghambat juga sih, ibarat kata seperti itu. So kalau misalkan ditanya sih lebih ke arah we need to find out who we are working together with, gitu kan. And then second of all, ya kita harus tahu kayak ibarat kata what we want from the collaboration gitu loh. Jadi usahakan juga kolaborasi itu nggak timbang tindih teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa oh ternyata kerjasama ini atau kolaborasi ini hanya menguntungkan sebelah pihak. Jadi ya that's why kita harus jelasin di depan gitu loh. Kalau misalkan kita ngomong di depan udah jelas dan udah clear, I think ke belakangnya juga nggak ada masalah sih. Tapi boleh nih kita dengarkan juga mungkin ada tanggapan dari Kak Azelia atau dari Kak Hanif nih. Bagaimana sih cara memilih partner bisnis yang bisa diajak berkolaborasi? Hanya tim aja, tetapi juga yang sesuai. Yang kita harus garis bawahi adalah pertanyaan pertama adalah mereka satu visi atau enggak. Ketika kita punya cita-cita, tapi mereka beda jalan, otomatis kan kesusahan, jadi PR baru lagi buat kita. Dan nanti kan itu jadi penghambat buat kita berkembang, bukan hanya kita, tetapi juga startup-nya itu juga. Nah, jadi yang awal adalah harus sevisi dulu. Kemudian setelah itu baru kita breakdown lagi. Mereka itu strength-nya apa sih, kekuatan dan kelebihannya itu apa sih. Nah, itu jadi pertimbangannya kita buat kolaborasi. Oh, ternyata di internal kita, dari startup-nya kita kurangnya semisal di fintech. Oh, oke. Perlu fintech untuk memudahkan end customer untuk bayar seperti itu. Tapi kalau semisal itu sudah ada, kemudian cari apa yang kita memang butuhkan, tetapi juga dari partnernya kita itu juga ada kesamaan dari apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya satu sisi aja, tadi Kak Azelia sama Kak Kevin udah singgung, bukan hanya ini kepentingan untuk satu pihak aja, tapi gimana caranya win-win solution kayak gitu. Kemudian setelah itu kita tahu apa kekurangannya kita, apa yang kita butuhkan, dari situ kita akan mengerti dulu apa kekurangan dan kelebihan, mereka maunya apa, kemudian baru kejelasan output-nya itu apa, kayak gitu. Setuju banget dengan yang pertama kita persiapkan adalah goal-nya. Kita harus tahu dulu goal-nya kita apa. Terus kita sama ya dengan Kak Hanif. Terus butuhnya kita apa? Kalau apakah kita dengan
dengan segini, dengan goal ini, itu kita apakah harus melakukan sendiri atau harus sama orang lain gitu. Jadi walaupun kita emang kolaborasi adalah sesuatu yang sangat umum sekarang, kita harus perhatikan juga apakah ini memang sesuatu yang harus dikolaborasikan atau malah harus kita lakukan sendiri gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Namanya juga perusahaan, we have something secret recipe yang mungkin belum bisa keluar gitu ya sekarang kayak gitu. Yang ketiga adalah mungkin tambahannya adalah kita siapkan strategi untuk ininya kolaborasinya. Informasi apa yang kira-kira kita harus sampaikan gitu ya. Jadi kita emang harus open, tapi hati-hati juga di sini kita tetap harus semuanya berdasarkan kredibilitas dan integritas gitu ya. Kita harus tahu kira-kira kayaknya kalau kita collab sama misalnya BUMN ini, kita nggak boleh banyak-banyak share tentang teknologinya. Mungkin ini berurusan dengan IP-nya, dengan patennya gitu. Jadi kita emang juga tetap harus punya discretion gitu tentang kita apa sih yang perlu di-share, apa yang belum perlu di-share kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin kadang-kadang karena kita early startup, kita sangat excited kerjasama dengan perusahaan besar, kadang-kadang kita oversharing. Nah itu teman-teman perlu hati-hati untuk informasi apa aja yang perlu di-share ke orang lain kayak gitu. Nah itu perlu kita rapatin dulu sampai internal gitu ya. Kira-kira kita mau kerjasama ini nih. Kira-kira prestasinya ini, kontak prestasinya ini. Yang mau kita share ini, yang jangan banget kita share, yang confidential adalah ini nih. Ini menghindari miskomunikasi ya. Miskomunikasi antar internal maupun dengan eksternalnya. Karena kadang-kadang kita kalau misalnya belum dikomunikasiin sama internal, kita nggak tahu kalau mereka ternyata sudah share informasi ini keluar kayak gitu, dan itu bisa menyebabkan konflik ya. Dan itu sangat sering terjadi di kolaborasi, konflik-konflik internal yang lebih ke konflik of interest ataupun lack of information clarity ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu nggak ngerti ternyata kalau ini nggak boleh di-share, akhirnya malah jadi ada gesekan gitu ya. Nah, atau mungkin sama yang pihak eksternal minta ini tapi nggak dikasih. Kenapa kok? Terus ada itulah jadi kayak mungkin ada konflik juga. Kok nggak dikasih sih? Saya kan minta ini. Terus kita baru bilang kalau ini nggak boleh. Nah, tapi kan nggak bilang di awal kalau ini nggak bakal di-share. Nah, makanya kita di awal juga perlu open ya, perlu benar-benar di-clearin kita kira-kira kerjasamanya seperti ini, prestasinya ini, kontak prestasinya ini. Itu harus dijelaskan, dan kalau perlu, kalau dengan pihak eksternal ya, kita kan talking professionally gitu. Jadi harus hitam di atas putih. Baik dalam bentuk MOU, term sheet, kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus semuanya jelas kayak gitu. Jadi kolaborasi yang sehat adalah yang semuanya jelas, clear, dan sudah dibicarakan dan dikomunikasikan dari awal dan selama kolaborasinya itu. Apa sih yang lebih sulit, melakukan pendekatan dengan masyarakat atau berkolaborasi dengan partner bisnis? Itu sebenarnya incomparable sih ya, maksudnya nggak apple to apple karena nggak bisa satu sama lain itu sebenarnya kolaborasinya barengan gitu. Maksudnya tadi aku udah bilang sih kan kalau misalnya kita kolaborasi langsung sama masyarakat, plusnya adalah kita nggak ada agenda lain gitu, benar-benar full kita untuk kita sendiri, kemudian juga impact-nya juga kita kadang-kadang karena kalau misalnya kita sama orang lain atau sama pihak lain, mereka pasti kan punya ini ya agenda ya, atau mereka punya tujuan sendiri yang mungkin kita kadang-kadang harus agak menyesuaikan. Kalau misalnya langsung ke user, langsung ke target kita, itu memang kita nggak ada beban lagi gitu, benar-benar hanya misi kita. Tapi di sisi lain untuk visibility-nya akan lebih susah. Karena juga ini ya, personality-nya itu lebih kompleks kalau misalnya masyarakat benar-benar yang kita nggak bisa nge-categorizing mereka kalau kita cuma ngobrol sama 5 orang gitu. Itu belum cukup. Sedangkan kalau kita kerjasama sama 5 perusahaan, impact-nya pasti kan lebih gede ya, karena kan mereka secara size, secara skala kan lebih besar. Jadi kalau secara kuantitas itu ya untuk scale-nya lebih susah untuk yang masyarakat, karena kita benar-benar untuk approach-nya aja sama-sama susah gitu misalnya. Sama-sama susah, kemudian untuk deal-nya sama-sama lama, tapi output-nya mungkin lebih besar kalau kita sama perusahaan atau sama bisnis lain kayak gitu. Karena mereka sudah punya
sama-sama ada maunya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya masyarakat, kita itu literally ngedor pintu mereka, terus nawarin sesuatu kayak sales gitu. Dan kita harus tahu apa sih value kita, apa yang bisa bikin mereka itu percaya kalau kita akan memberikan impact ke mereka. Itu PR sendiri kayak gitu. Jadi I think kalau susah apa enggaknya, aku sih sebenarnya milih masyarakat. Tapi dia tuh lebih susah. Tapi dia jauh lebih worth it. Kayak gitu. Kalau kita berhasil lakuinnya.